Novi didesak laporkan balik Agus Salim dengan pasal penggelapan. Ya, saya akan membela Agus. Kalau ini sampai karena yuridis dan kita bersidang nanti, ya, ketika saya tidak bisa memperjuangkan satu rakyat Indonesia yang sedang terjolimi, sedang sakit, ngapain saya menjadi seorang advokat, Mbak? Saya berarti orang bodoh yang nggak berguna loh memperjuangkan rakyat. Mending saya gantung toga saya bersurat kepada Peradi, saya mengundurkan diri. Untuk apa? Itu pernyataan saya. Tetapi kalau saya bisa memenangkan kasus proses hukum dan hakim memutuskan NP bersalah, John NBF mau dinotaris dengan saya tantang Anda siapin uang 5 miliar. Gitu loh, bantulah si Novi. Kasihan dia guys, mana Instagramnya hilang lagi, dia dizolimi sama si Agus guys. Gimana coba deh, bapak ini omongannya beda-beda gitu ya. Kemarin nuduh, sekarang bilangnya nggak nuduh. Terus kemarin nantangin John LBF, sekarang omongannya beda lagi. Gimana sih? Orang waras mah pasti tahu guys, yang mana yang benar, yang mana yang tidak, ya kan? Ada statement yang sangat sayangkan oleh salah satu pengacara dari Agus yang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara tersebut tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan berhenti jadi pengacara. Ini yang sangat sayangkan juga. Jika terbukti Novi tidak bisa dipenjarakan, apakah pengacara tersebut betul-betul membuktikan apa yang diucapkan dia berhenti? Ini harus kita tunggu nanti. Ini nggak sembarang membuat statement di media, rekan-rekan tahu sendiri lah. Ini akan menjadi rekam jejak. Dan perlu diingat bahwa hukum di negara kita menganut asas praduga tak bersalah. Apa itu asas praduga tak bersalah? Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang dilaporkan, ditangkap, ditahan, lalu dihadapkan di muka persidangan, wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi pihak pengacara, jangankan pengacara, polisi, kemudian jaksa, tidak berhak untuk memvonis, bisa memenjarakan. Karena apa? Itu wewenangnya majelis hakim yang memutuskan. Itu pun harus bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang terang. Siapa yang nggak marah? Sudah nyumbang uang, tadinya katanya untuk berobat, ternyata dipakai untuk yang lain, pasti marah dan wajar. Nah, nasi sudah menjadi bubur, masyarakat sudah terlanjur tahu, tinggal bagaimana solusinya. Solusinya adalah harus duduk bersama, karena kembali lagi, Agus ini adalah orang yang sedang kena musibah, matanya buta, cacat permanen, tidak bisa melihat, dan memang layak untuk dibantu. Jangan sampai kalau ini terus-menerus terjadi kisruh, jangan sampai Agus, orang yang layak dibantu ini, dengan masalah yang terus-menerus tidak selesai-selesai, Agus akan menjadi putus asa. Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus, tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus, tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Jangan sampai terjadi. Sekarang bagaimana uang yang ada di yayasannya Novi, itu penting. Sekarang uang ini kan sudah ada di tempatnya Novi. Kalau Novi mau mengembalikan ke para donatur, itu harusnya dikembalikan kepada donatur. Kenapa? Karena ada distrust, adanya ketidakpercayaan, jadi harus dikembalikan kepada donatur. Persoalannya ada, yaitu donaturnya ini banyak banget, dan Novi tidak tahu siapa donaturnya. Karena untuk melihat siapa para donatur ini kan harus dibuka rekening. Rekening kan yang punya Agus. Nggak mungkin minta Agus untuk membuka rekeningnya untuk melihat siapa-siapa pendonasi, pemberi donor uang ya. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat.
Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus, totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus, totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras.